Selamat datang di penelusuran mendalam kita. Em, Kalau Anda sedang duduk santai di rumah saat ini, atau mungkin Anda sedang mendengarkan ini di kantong, coba luangkan waktu 2 detik untuk melihat sekeliling Anda. Ya, lihat lantai kayu di bawah Anda, lemari dapur, meja kerja tempat Anda menaruh kopi. Atau rak buku di sudut ruangan Anda. Besar kemungkinannya, Anda sedang dikelilingi oleh satu material yang sangat universal. Sesuatu yang benar-benar menjadi tulang punggung konstruksi dan furnitur modern di seluruh dunia. Kayu lapis. Betul, kayu lapis. Atau yang lebih akrab kita sebut triplex. Triplex ini kan ada di mana-mana ya. Tapi pernahkah Anda benar-benar memikirkan apa sih yang sebenarnya menahan lembaran-lembaran kayu tipis itu agar tidak terlepas? Jurnal sains yang sangat bergengsi, yaitu jurnal Nature. Makalah ini diterbitkan pada tahun 2023 oleh Yang dan kawan-kawan. Judul aslinya adalah Bonding Wood with Uncondensed Lignins as Adhesives. Atau bahasa Indonesianya, merekatkan kayu dengan lignin yang tidak terkondensasi. Dan misi kita hari ini sangat jelas. Kita ingin membongkar bagaimana para ilmuwan akhirnya menemukan rahasia untuk menggunakan lem alami dari tumbuhan. Tujuannya untuk menggantikan bahan kimia beracun berbahan dasar minyak bumi yang selama ini entah kita sadari atau tidak, kita biarkan mengikat furnitur di dalam rumah kita sendiri. Ini bukan sekedar inovasi material biasa ya. Ini tentang mengubah cara kita membangun benda-benda di sekitar kita. Oke, mari kita bedah ini dari akar masalahnya dulu. Biar Anda yang mendengarkan punya konteks kenapa penelitian ini sampai masuk jurnal sekelas Nature. Selama puluhan tahun, industri kayu lapis global itu sangat bergantung pada 2 jenis lem utama. Resin urea formaldehida atau UF dan resin penol formaldehida atau PF. Masalah utamanya apa? Keduanya berasal dari minyak bumi. Tapi ada hal yang jauh lebih mendesak dari sekedar isu lingkungan skala pabrik. Benar sekali. Masalah yang paling langsung berdampak pada Anda adalah apa yang terjadi setelah furnitur itu masuk rumah Anda. Lem-lem sintetis ini, khususnya jenis UF tadi, punya sifat yang sangat buruk. Mereka secara terus-menerus melepaskan gas beracun ke udara kan? Persis. Proses ini sering disebut off-gassing. Jadi, meja kerja yang Anda pakai setiap hari atau lemari pakaian di kamar tidur Anda bisa jadi sedang melepaskan gas formaldehida ke udara yang Anda hirup. Mendengarnya saja sudah bikin tidak nyaman ya. Disinilah sains mencoba mencari jalan keluar dengan melihat ke alam. Maksud saya, kalau kita pikir-pikir, pohon yang tingginya puluhan meter di hutan itu kan digempur angin kencang setiap hari. Tapi kayunya tidak hancur berantakan. Nah, itu. Apa yang menahan kayu-kayu alami ini tetap utuh? Jawabannya adalah sebuah zat yang bernama lignin. Di alam, lignin ini pada dasarnya adalah lem alami ciptaan evolusi. Fungsinya memberikan kekuatan struktural pada dinding sel tumbuhan. Lignin inilah yang merekatkan serat-serat selulosa di dalam kayu sehingga pohon bisa berdiri dengan sangat kokoh. Secara kimiawi, lignin ini adalah polimer fenolik yang jumlahnya sangat melimpah di bumi. Tunggu sebentar, polimer fenolik. Ini istilah kimia yang cukup berat di awal buat Anda yang mendengarkan dan buat saya juga. Bisa tolong jelaskan bahasa gampangnya apa? Tentu. Gampangnya begini, polimer itu kan rantai molekul yang panjang. Nah, lignin ini punya struktur molekul berbentuk cincin yang sangat suka berikatan dengan struktur lain di sekitarnya. Jadi cincin-cincin ini semacam tangan yang siap berpegangan ya? Tepat. Cincin-cincin inilah yang membuatnya menjadi perekat yang sangat kuat. Dan yang lebih menarik lagi, lignin ini sebenarnya adalah limbah raksasa dari industri pembuatan kertas. Limbah pabrik kertas. Ya, ada jutaan ton lignin yang dibuang atau sekedar dibakar setiap tahun. Secara teoritis, ini adalah kandidat paling sempurna, murah, dan melimpah untuk menggantikan lem minyak bumi tadi. Logikanya sangat masuk akal. Kalau alam sudah punya lem yang terbukti ampuh selama jutaan tahun, dan kebetulan kita punya limbahnya bertonton, kenapa tidak kita ambil saja lem itu dan kita pakai untuk bikin triplex? Kenapa industri tidak melakukannya dari dulu? Begitu kan pertanyaannya. Komersial dari pabrik kertas. Yang biasanya disebut kraft lignin itu ya? Betul. Kraft lignin atau dioksin HCl lignin. Tapi saat dicoba dijadikan lem kayu, hasilnya berulang kali gagal total. Gagal seperti apa tepatnya? Wujudnya saja sudah bermasalah. Warnanya hitam pekat,
teksturnya kental dan lengket seperti aspal yang membuat mesin pabrik macet. Wah, susah dipakai dong kalau bentuknya seperti aspal. Sangat susah. Kalaupun berhasil dioleskan, ia butuh suhu yang sangat ekstrim di mesin pres. Dan pada akhirnya, lem itu seringkali sama sekali tidak mau merekat pada lembaran kayu lapis. Pantes saja industri kayu perlahan-lahan menyerah dan jadi sangat skeptis terhadap lignin. Hal yang sangat menarik di sini adalah alasan mengapa lem alam ini tiba-tiba mogok kerja saat kita pindahkan dari pohon ke pabrik. Makalah di jurnal Nature ini menjelaskan akar masalahnya. Masalah saat proses di pabrik kertasnya ya? Ya, saat industri kertas merebus kayu untuk mengambil selulosanya, mereka menggunakan suhu yang sangat tinggi dan bahan kimia yang sangat keras. Rebusan ekstrim ini memicu sebuah reaksi pada molekul lignin yang disebut kondensasi. Kondensasi. Ya, ini musuh utamanya berarti. Kondensasi inilah musuh utamanya. Saat dipanaskan secara brutal, titik-titik reaktif pada molekul lignin yang tadinya bertugas sebagai tangan untuk berpegangan dengan selulosa kayu menjadi panik. Mereka mencari pegangan lain. Tepat. Molekul-molekul lignin ini bereaksi satu sama lain, membentuk ikatan baru, dan akhirnya menggumpal menjadi satu struktur raksasa yang tertutup. Oke, coba bayangkan seperti ini agar lebih mudah untuk Anda yang mendengarkan. Bayangkan lignin di dalam pohon itu seperti balok-balok mainan Lego yang baru saja Anda keluarkan dari kotaknya. Titik-titik sambungannya masih utuh ya. Betul, masih utuh, siap untuk disusun dan disambungkan dengan balok apa saja. Tapi, lignin dari pabrik kertas yang sudah mengalami kondensasi ekstrim, itu ibarat balok-balok Lego yang sudah Anda lem mati menjadi satu gumpalan bola raksasa. Analogi yang sangat pas. Anda tidak bisa menggunakan bola Lego mati itu untuk membangun rumah-rumahan. Titik sambungannya sudah hilang. Makalah ini bahkan memberikan data kuantitatifnya loh. Lignin komersial yang sudah terkondensasi itu tingkat monomernya hanya tersisa sekitar 5,8%. Bisa diperjelas sedikit soal tingkat monomer ini? Apa arti angka 5,8% itu? Monomer itu ibarat satu balok Lego utuh tunggal tadi. Kalau tingkat monomernya cuma 5,8%, artinya dari total gumpalan lignin itu, hanya sekitar 5% balok Lego yang masih bebas dan bisa dipakai. Sisanya yang 95% sudah saling mengunci dan tidak berguna sebagai perekat baru. Ya, jadi misi para peneliti ini sebenarnya sangat spesifik. Bagaimana cara mengeluarkan balok Lego dari dalam kayu, tanpa membuatnya meleleh dan menggumpal. Dan ini membawa kita ke fase eksperimen mereka. Logika pertama mereka sederhana. Kalau suhu tinggi dan bahan kimia keras membuat lignin menggumpal, ya sudah, kita ekstrak saja dengan cara yang sangat lembut. Mereka membuat apa yang disebut milled wood lignin, atau MWL. Mereka secara harfiah menggiling serpihan kayu dengan bola-bola keramik zirkonia selama berjam-jam pada suhu rendah. Hasilnya memang sesuai teori. Tingkat monomer atau balok Lego yang utuh melonjak jadi 50,6%. Tapi masalahnya, cara ini sangat tidak realistis kan untuk industri? Sangat tidak realistis. Pabrik triplex butuh suplai lem bertonton setiap hari. Anda tidak mungkin menyuplai industri global dengan cara menggiling serbuk kayu pelan-pelan pakai bola keramik. Prosesnya butuh waktu berminggu-minggu, sangat boros energi, dan hasil ekstraksinya sangat sedikit. Pabrik manapun akan menertawakan efisiensi seperti ini. Kita butuh proses yang cepat, bisa pakai suhu panas, tapi ligninnya tetap tidak boleh menggumpal. Kedengarannya seperti sesuatu yang mustahil ya. Tapi disinilah makalah ini memperkenalkan pahlawan utamanya. Sebuah inovasi brilian yang mereka sebut Formaldehyde Protected Lignin atau FPL. FPL. Metode ini yang mengubah segalanya ya. Idenya adalah mengekstrak lignin dari kayu. Mereka menggunakan kayu eukaliptus dan pinus mason dalam penelitian ini. Diekstrak dengan suhu yang cukup tinggi agar cepat, tapi mereka menambahkan sedikit senyawa aldehida selama proses ekstraksi itu berlangsung. Senyawa yang paling sering mereka gunakan dalam eksperimen ini adalah formaldehida. Tunggu dulu. Bukannya dari awal kita bilang kita ingin menyingkirkan formaldehida dari rumah kita karena gasnya beracun? Pertanyaan yang sangat bagus. Ini terdengar kontradiktif, tapi cara kerja formaldehida di sini sama sekali berbeda. Kenapa malah ditambahkan ke dalam prosesnya? Ia tidak bertindak sebagai lem di sini, melainkan bertindak sebagai agen pelindung atau capping agent. Di dalam tangki ekstraksi yang panas, molekul lignin mulai terlepas dan rawan untuk menggumpal. Oke. Nah, sebelum lignin sempat bereaksi dengan sesamanya,
Formaldehida ini bergerak cepat mencari titik-titik reaktif lignin tersebut dan menutupnya untuk sementara. Jadi formaldehida ini seperti membungkus titik-titik sambungan balok Lego kita tadi dengan selotip pelindung supaya saat mereka berbenturan di tangki yang panas, mereka tidak bisa menempel satu sama lain. Tepat. Selotip pelindung ini mencegah terjadinya kondensasi. Hasilnya luar biasa. Karena terlindungi, hasil akhir bubuk FPL ini memiliki tingkat monomer yang masih sangat tinggi, mencapai 44,9%. Jauh melampaui sisa 5% dari metode pabrik kertas tradisional tadi ya. Dan yang paling gila menurut saya adalah wujud fisiknya. Kita tidak lagi berurusan dengan lumpur aspal hitam yang lengket. Wujudnya berubah total. Bubuk FPL ini warnanya coklat muda yang sangat halus. Tapi dari semua reaksi kimia canggih yang baru kita bahas, tahukah Anda apa hal yang paling ajaib saat membawanya ke pabrik? Apa itu? Untuk mengubah bubuk FPL ini menjadi lem industri, pabrik tidak butuh pelarut kimia beracun lagi. Anda hanya perlu mengambil bubuk coklat ini, mencampurnya dengan air murni, diaduk, dan boom! Anda punya lem super kuat yang siap dioleskan ke kayu lapis. Hanya bubuk tumbuhan dan air biasa. Kesederhanaan proses pencampuran ini sangat vital untuk diadopsi oleh industri. Namun tentu saja, di dunia perkayuan, seberapapun mudahnya lem itu dicampur, ujung-ujungnya hanya ada satu metrik yang peduli. Apakah lemnya kuat? Betul. Pembuat furnitur tidak akan menggunakan lem ramah lingkungan kalau rak bukunya ambruk saat diisi buku yang berat. Jadi, peneliti harus melakukan pengujian mekanis. Mereka mengepres lembaran kayu lapis yang sudah diolesi lem FPL ini menggunakan mesin pres panas atau hot pressing. Dan disinilah bagian yang benar-benar menarik. Ya, saat kayu lapis yang sudah direkatkan ini ditarik paksa di laboratorium menggunakan mesin uji tarik, lem ini tidak hanya sekedar memenuhi standar kekuatan industri 0,7 megapascal. Penguji menemukan fenomena yang sangat dicari-cari di industri kayu, yaitu wood failure atau kegagalan kayu. Ini adalah standar emas bagi perekat. Betul. Buat Anda yang belum tahu, wood failure berarti ketika ditarik dengan kekuatan yang sangat brutal, lapisan lemnya sama sekali tidak putus. Justru serat-serat kayunya yang menyerah, sobek, dan hancur duluan. Artinya, ikatan yang diciptakan lem air dan lignin ini jauh lebih kuat dari struktur internal kayu aslinya. Bagaimana mungkin bubuk yang dicampur air bisa punya cengkraman sekuat itu? Untuk menjawabnya, ilmuwan harus melihat ke tingkat seluler. Menggunakan kamera mikroskopis super canggih seperti spektroskopi NMR2D dan FTIR. Intinya, ini alat untuk melihat ikatan kimia di tingkat molekul ya? Betul. Mereka menemukan koreografi 3 langkah yang sangat indah saat triplex itu masuk ke mesin pres panas. Oke, mari kita perlambat sedikit di bagian ini. Apa yang terjadi di langkah pertama? Langkah pertama, air yang kita campurkan tadi bertugas melunakkan lignin. Ia menurunkan apa yang disebut titik transisi kaca pada lignin. Titik transisi kaca? Maksudnya seperti saat kita memanaskan coklat batangan yang keras, lalu dia mulai meleleh dan jadi kental elastis. Persis seperti itu. Polimer yang tadinya kaku berubah menjadi wujud yang bisa mengalir. Nah, masuk ke langkah kedua. Oke. Menyelusup ke pori-pori terdalam kayunya ya? Iya, mengisi rongga-rongga pembuluh kayu tersebut menciptakan cengkraman fisik yang sangat rapat. Lalu langkah ketiganya? Ini puncaknya. Panas dari mesin pres mencapai titik tertentu yang membuat selotip pelindung formaldehida tadi akhirnya terlepas. Oh, pelindungnya lepas karena panas. Ya, tiba-tiba balok-balok Lego lignin ini terbebas dan langsung menjadi sangat reaktif. Mereka mulai membentuk ikatan kimia kovalen yang sangat kuat. Sebuah proses yang disebut cross-linking atau ikatan silang. Benar. Mereka tidak hanya berpegangan dengan molekul lem lainnya, tapi tangan-tangan lignin ini merengkuh dinding sel kayu asli di sekitarnya. Secara kimiawi, lem ini menyatu menjadi bagian utuh dari pohon itu lagi. Wah, ini luar biasa. Kita tidak sekedar mengelem kayu, tapi kita membangun kembali kayunya secara molekuler. Sangat elegan kan cara kerjanya? Tapi tunggu dulu. Mari kita bicara realita pabrik. Pabrik itu paling benci proses yang boros waktu dan memakan banyak listrik. Pasti. Kalau tidak salah, suhu hot pressing awal untuk mengaktifkan lem FPL ini butuh sekitar 170 hingga 190 derajat Celcius. Untuk kayu lapis tebal yang terdiri dari 7 lapis, memanggang di suhu setinggi itu pasti akan memakan biaya energi yang masif. Kalau biayanya mahal, pabrik pasti akan bilang, tidak terima kasih, kami pakai lem minyak bumi saja. Betul sekali.
Transisi menuju material hijau tidak akan pernah terjadi kalau secara ekonomi merugikan pabrik. Jika kita menghubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, para ilmuwan di makalah ini sangat menyadari kendala tersebut. Mereka mencari cara agar reaksi cross-linking atau penguncian balok Lego ini bisa terjadi pada suhu yang lebih rendah. Dan mereka menemukan trik katalis yang sangat pintar. Ya, mereka cukup menurunkan tingkat pH pada campuran lem FPL tersebut. Menurunkan pH berarti membuatnya menjadi lebih asam. Betul. Dengan menambahkan sedikit saja asam sulfat, mereka mengubah lingkungan lem dari yang awalnya netral di pH 7 menjadi cukup asam di pH kira-kira 2,1. Dan apa efeknya? Penurunan pH ini ternyata bertindak seperti pedal gas untuk reaksi kimia lignin. Ia membuat molekulnya jauh lebih agresif untuk berikatan silang. Wah, Berkat trik sederhana ini, suhu mesin pres pabrik bisa diturunkan secara drastis dari 190 derajat Celcius menjadi hanya 130 derajat Celcius. dan mereka tetap mendapatkan kekuatan maksimal untuk triplex setebal 7 lapis itu. Penghematan energinya sangat signifikan. Berarti secara operasional pabrik masalah teratasi. Teratasi. Tapi bagaimana dengan ketahanannya di dunia nyata? Gimana kalau triplex ini Anda pakai di meja dapur yang sering tumpah air atau di area rumah yang sangat lembab? Untuk membuktikannya, makalah ini menyertakan boiling water test. Uji rebusan air mendidih. Ini adalah tes paling menyiksa untuk material perkayuan. Kayu lapis dimasukkan ke air mendidih selama berjam-jam, diangkat, dikeringkan paksa, lalu direbus lagi berkali-kali. Dan hasilnya sangat bertolak belakang dengan lem biasa. Kalau Anda merebus triplex dengan lem UF tradisional, lemnya langsung menyerah dan kayu lapisnya hancur berantakan di siklus pertama. Lem PF kualitas tinggi mungkin bisa bertahan lebih lama, tapi perlahan-lahan kekuatannya akan menurun. Lalu apa yang terjadi dengan triplex berbahan dasar lem FPL kita? Bukannya melemah, kekuatannya malah sedikit meningkat setelah disiksa dengan air mendidih. Benar, ini adalah sifat unik dari lignin. Lignin pada dasarnya sangat tahan air. Ia tidak larut. Jadi tidak luntur ya? Tidak. Ketika dimasukkan ke dalam air bersuhu tinggi, lingkungan panas dan basah itu justru membuat proses pengerasan atau curing dari molekul lignin terus berlanjut. Semakin direbus, ikatan silangnya malah semakin matang dan mengunci lebih erat. Jadi ini bukan cuma ramah lingkungan, tapi secara fungsi mengalahkan teknologi yang sudah ada. Nah, sekarang kita sampai pada bagian paling penting untuk Anda yang mendengarkan. Bagian kesehatannya. Iya, kita bicara tentang kesehatan dan udara di dalam rumah Anda. Tadi di awal kita bahas soal gas beracun dari lem tradisional. Jadi, apa makna dari semua ini untuk kualitas udara kita? Bagaimana hasil uji emisi untuk lem inovasi baru ini? Ini adalah data yang paling memuaskan dari seluruh penelitian ini. Kita tahu, emisi formaldehida dari lem UF tradisional yang paling banyak digunakan di pasaran saat ini berada di angka 9,98 mg per liter. Itu angka pelepasan gas yang sangat tinggi dan merusak kualitas udara interior. Lem PF yang lebih premium berada di angka 0,64 mg per liter. Lalu berapa angka emisi dari triplex FPL yang direkatkan pakai lignin tadi? Berapa angkanya? Hanya 0,20 mg per liter. Wow, 0,20. Itu penurunan yang drastis. Sangat drastis. Sebagai konteks, standar keamanan lingkungan paling ketat di dunia yang disebut standar E0 mensyaratkan tingkat emisi harus di bawah 0,5 mg per liter. Kayu lapis FPL ini mematahkan standar tersebut dengan sangat mudah. Artinya, secara esensial, membawa triplex jenis baru ini ke dalam rumah Anda sama amannya dengan membawa sebongkah kayu utuh langsung dari hutan. Tidak ada bahaya polusi udara tersembunyi. Luar biasa! Jadi jika kita merangkum seluruh penelusuran kita kali ini, kita melihat bagaimana ilmu pengetahuan tidak selalu berarti menciptakan senyawa sintetis baru yang makin rumit di laboratorium. Terkadang pencapaian sains terbesar adalah dengan menyadari bahwa alam sudah menyelesaikan masalah ini jutaan tahun yang lalu. Betul sekali. Kita berhenti memaksa minyak bumi beracun untuk menyatukan kayu kita. Sebagai gantinya, kita belajar mengekstrak lem asli dari pohon secara lembut, Melindunginya agar tidak rusak. lalu membangkitkannya kembali hanya dengan bantuan air murni. Hasilnya adalah material bangunan yang lebih kuat, lebih tahan air, efisien untuk pabrik, dan yang terpenting 100% aman untuk pernafasan keluarga kita di rumah. Ini memunculkan sebuah pertanyaan penting dan sebuah pemikiran yang sangat menantang untuk masa depan kita. Apa itu? Sepanjang eksperimen yang kita bahas, para ilmuwan menggunakan kayu eukaliptus benpinus. Namun, di bagian akhirnya, mereka memberikan isyarat
bahwa metode pelindung FPL ini sangat fleksibel dan bisa diterapkan pada berbagai biomasa. Biomasa lain seperti apa? Mari kita kembangkan ide ini lebih jauh. Bayangkan jika kita tidak lagi menebang pohon untuk membuat perekat, melainkan kita mengumpulkan limbah pertanian murni. Seperti batang jagung, jerami, atau sisa panen tebu yang biasanya hanya membusuk di ladang ya? Tepat. Jika kita bisa mengekstrak lem ajaib ini dari batang jagung, lalu menggunakannya untuk merekatkan serat-serat sisa pertanian lainnya, kita berpotensi menyingkirkan pabrik petrokimia dari rantai pasokan bahan bangunan secara total. Itu revolusi yang luar biasa. Bagaimana jika di masa depan, rumah yang Anda tinggali, meja tempat Anda makan, semuanya murni ditanam dari sisa panen. Dan ketika bangunannya sudah tidak terpakai, ia bisa hancur sepenuhnya menjadi tanah kompos. Tanpa meninggalkan 1 gram pun residu plastik atau bahan kimia buatan. Sebuah ekosistem bangunan yang benar-benar melingkar, murni dari tanah dan kembali ke tanah. Dan semuanya berawal dari ide untuk tidak merusak balok Lego mikroskopis yang disediakan oleh alam. Sangat membuka wawasan. Baik, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah meluangkan waktu mendengarkan dan menyelami topik yang sangat menarik ini bersama kami. Senang sekali bisa berbagi temuan ini dengan Anda. Membedah bagaimana inovasi sains terus bergerak secara senyap untuk membuat tempat tinggal kita menjadi jauh lebih aman dan lebih baik. Teruslah jaga rasa ingin tahu Anda, coba perhatikan lagi material-material di sekitar Anda, dan sampai jumpa di penelusuran mendalam berikutnya.